Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Fathia beserta dua teman kelompok saya yang bernama Widi Melina Sutapa dan Nur Cindy Arunbari akan menjelaskan mengenai materi kami, yaitu dampak media sosial terhadap pariwisata budaya. Untuk yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian pariwisata. Pariwisata secara umum adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh individu atau suatu kelompok dalam jangka waktu tertentu untuk suatu tempat berpindah ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapat kesenangan mereka sendiri atau untuk kepentingan lain. Dan untuk materi kedua saya akan menjelaskan mengenai apa itu pemasaran pariwisata. Pemasaran pariwisata adalah suatu koordinasi perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata baik dalam tingkat daerah, regional, nasional maupun internasional untuk mencapai kepuasan wisatawan dan serta untuk mencapai keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Dan untuk materi ketiga saya akan menjelaskan mengenai apa itu media sosial. Media sosial adalah suatu platform atau situs web yang digunakan untuk berinteraksi, berbagi konten atau berkomunikasi dengan orang lain secara online. Beberapa platform sosial media yang terkenal yaitu seperti WhatsApp, YouTube, Twitter, Instagram, dan juga lainnya. Untuk materi selanjutnya saya akan menyerahkan kepada teman saya yang bernama Nur Cindy Arunbari. Baik, langsung saja berikut strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemasaran media sosial. Yang pertama yakni brand awareness, yang kedua quality content, dan yang ketiga target audience. Yang keempat waktu posting, dan yang terakhir yakni jalin komunikasi dan interaksi. Bagian D yakni media sosial dan pengaruhnya. Bila ditinjau dari sejarahnya, media sosial sudah ada sejak tahun 2000-an. Media sosial memiliki beberapa karakteristik. Menurut Purnama, karakteristik yang dimiliki oleh media sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama jangkauan, yang kedua aksesibilitas, yang ketiga penggunaan, yang keempat aktualitas, yang terakhir yakni tetap atau permanen. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Cukuplah seseorang dianggap berdusta apabila ia menceritakan semua yang ia dengar." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya bagian E yakni konsep media sosial. Dalam Al-Quran sebagai alat komunikasi di era digitalis sebagai pedoman kompleks, Al-Quran tidak hanya mengatur etika dalam berkomunikasi dalam satu ayat, tetapi terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran lainnya. Etika tersebut ada dalam ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Ayat tersebut memberikan memberikan pendidikan kepada masyarakat agar dalam berkata tidak berbohong dan tidak merahasiakan sesuatu. Melanjutkan materi dari Nur Cindy. Minat berkunjung. Philip Kotler et al. 2006 dalam Marketing for Hospitality and Tourism mengasumsikan bahwa minat pembelian pada konsumen dapat disamakan dengan minat berkunjung pada wisatawan. Hal tersebut dapat dilihat pada perilaku yang sama. Teori SOR atau singkatan dari stimulus organisme respon. Ini berasal dari teori ilmu psikologi. Teori ini termasuk juga teori mikrokomunikasi massa yang mana objek material dari psikologi dan ilmu komunikasi adalah sama, yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen seperti sikap, opini, perilaku. Menurut teori stimulus respon ini, dalam proses komunikasi, perkenalan dengan perubahan sikap adalah aspek how, bukan what dan why.
Perubahan sikap tergantung pada proses yang terjadi pada individu. Perubahan sikap tergantung pada proses yang terjadi pada individu itu sendiri. Dampak media sosial terhadap pariwisata budaya. Dampak positif. Dampak media sosial terhadap pariwisata sangat besar. Adalah dengan mengetahui apa yang dilakukan orang sebelum melakukan perjalanan. Media sosial membantu menciptakan lingkungan di mana orang-orang diundang untuk meneliti tujuan wisata. Menurut Global Data, 30% Gen Z dan 32% generasi milenial memandang keterlibatan langsung dengan suatu merek sebagai faktor kepuasan pembelian yang paling penting. Adapun juga dampak negatif. Media sosial tidak hanya memberikan dampak positif pada industri. Hal ini juga memberikan dampak negatif. Di media sosial adalah komentar negatif tidak hanya tersebar di kalangan pengikut saja. Calon pelanggan dapat melihat komentar ini dan mulai menebak-nebak keputusan mereka untuk bepergian bersama perusahaan atau memesan melalui perusahaan tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.